Selamat siang Kak Puji. Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya? Sehat G? Alhamdulillah, sehat banget. Semoga Kak Dori juga begitu dan keluarga. Amin, amin. Pangestunipun Kak. Panas Semoga Kak banget ini Muhammad ya. Khairul. Selamat siang Kak Khairul. Siang. Wah, jelas sekali mic-nya baru ini sepertinya. Enggak. Isa. Jelas Wes banget nggowo. tuh suaranya Kak Khairul. Ya alhamdulillah nih headsetnya yang bagus mungkin. 15.000. Gimana habis kemarin lari-lari di mana Kak itu? Itu apa Kak? Itu nemenin murid itu toh di Sonalayu. Oh, di Sonalayu. Iya, murid. Piknik ya. Bahkan kalau ini kan latihan apa? Lompat jauh saya lari-lari gitu. Popda itu ya, persiapan Popda. Iya, persiapan Popda sekalian lihat tempatnya biar nggak kaget. Iya. Wah, ya. Saya Popdanya hari itu tanggal 29-nya ya Kak. Berarti kita ketemu nanti Kak. Selasa. Ketemu Selasa. Ya, Selasa. Nanti ketemu lagi nanti Selasa. Nah, sama Kak Sulaiman nggak ketemu kan kalau SMA SMK hari Rabu ya. Rabu. Saya juga mendampingi anak SMA juga ini. Oh, gitu. Ya. Iya, lompat jauhnya tapi SMA. Oke. 2 hari nanti kita ketemu Kak nanti Kak. Iya, siap. Semoga dapat nomor semuanya. Amin. Untuk kabeh juara semua. Nak juara kabeh ya nak juara. Nomor dada, Bu. Oh iya betul. Dapat nomor. Dapat nomor dada nanti. Ya. Nomor capernya, nomor lari, nomor lompat. Kalau di SD yang negeri kan pasif, kalau nggak ada ya udah nggak ngirim ya nggak terlibat. Halo Kak Heri, besok juga ikut Popda ini Kak Heri? Banyak atlet Ampel. Anak Bapak ini. Tinggal nunggu Bapak. Yes. Dihitung-hitung ya kegiatan terus ini. Iya, benar. Kegiatan terus 1 minggu ini ke depan Popda semuanya. Iya. Kalau Kak Puji, tempatnya Kak Puji itu Ampel. Iya, Ampel. Itu nggak ada seleksi apa gimana gitu? Kalau yang Popda itu kan termasuk swadana sekolah, jadi tidak dikelola dari K3S. Oh, ya. Akhirnya ya sudah lepas. Ya. Kalau yang ngirim ya sudah, kalau minta bantuan ya dibantu dari KKG, kalau tidak ya sudah lepas langsung ke tingkat kabupaten. Enggak seru, enggak seru ya Bu ya. Enggak dulu enggak kita seru. Kan kayaknya antar kayak dulu. Kalau dulu kan semua dikelola dari K3S. Iya. Kalau sekarang hanya O2SN-nya. Iya. Soalnya ini pendaftarannya SD sih. Ternama SD bukan kontingen kecamatan tapi kontingen SD. Karena itu terpisahnya antara Dikbud sama Dikpora itu. Dikporapar itu kan terpisah sama Dikbud kan. Nah, sejak itu. Nggih. Ya. Kalau di Juang ini masih seleksi. Setelah seleksi baru nanti pendaftarannya lewat sekolah karena kan Popda tersekolah ini. Tetap didampingi. Cuma diseleksi dulu. Jadi officialnya dari KKG juga, dibiayai juga dari K3S. Sebenarnya pernah seperti itu waktu ada panahan segala macam pernah masih ada. Tapi setelah itu K3S sudah nggak ambil sikap lagi, ya sudah dilepas per SD masing-masing. Ya, dikembalikan ke SD masing-masing. Betul. Karena dananya kalau juga kayak banyak gitu tuh
Nggih, tapi kayak gitu-gitu ya apa ya? Nek misalnya ada potensi dari siswa tapi apa ya, sekolahnya masih sekolah kecil yang muridnya sedikit itu ya gimana Kasihan. gitu kan. Nggih, no maksudnya ya gimana? Ya harus itu ya, harus nombok gitu loh. Kadang itu kan gini, cara merespon sesuatu itu beda-beda gitu. Kadang dia meresponnya ya udah itu memang sama-sama, tapi kadang responnya oh itu bukan kewajibannya Dikbud. Nah, akhirnya dipisah kan gitu cara apa gitu. Cara menyikapinya kan kadang orang beda-beda gitu. Kalau sebenarnya kan sama-sama saja kan. Dannya dari sekolahan juga bisa dikelola K3S juga, tetapi kadang orang menyikapinya itu loh yang berbeda-beda. Akhirnya ya kayak gini. Akhirnya kayak Popda dilepas, nggak ada yang dari itu nggak terlibat. Kalau ASN baru semuanya diambil sikap pembiayaan dari semua SD, nanti siapa yang ngirim dibiayai bersama. Sebenarnya juga kasihan. Karena peluang besarnya di Popda itu kayak voli sepak bola kan ada di situ. Kalau udah ASN kan udah nggak ada yang berleguan, nggak ada. Ya. Ya kalau sekolahnya mampu gitu, mesti ikut terus nih kayak gitu ya. Nek, itu kayak Min 5 tanduk itu uangnya berlimpah ruah, jadi apa aja diikuti sampai bingung ngecari duitnya. Muridnya banyak ya Bu? Iya, muridnya banyak berapa ratus itu. Jadi ngecari duit sampai bingung. Pernah tanya saya, alat olahraga itu dia dana 100 juta harus habis. Iki piye iki bener ngentekke. Oh tak ewangi ngentekke atas. Bikin gor aja itu 100 juta. Iya, 100 juta harus habis untuk alat olahraga. Jadi dia beli panahan berapa set, terus bener. Kalau tempatnya Kak Puji itu termasuk sering ikut enggak itu? Enggak ada, saya kalau Popda enggak ada. Di U2SN juga jebol, anaknya kecil-kecil. Terus kena suruh lari sedikit aja udah lembek. Oh iya. Sini grup ya? Itu tempatnya Kak Guntur mungkin ya, atau Kak Yudi itu. P5. Itu kan kalau dulu voli itu Putra pernah hebat itu. Di daerah Selondoko itu dulu bagus. Kalau selama ada Kak Yudi yo aman pokoknya. Iya, betul. Masih ada yang itu membina. Mulai 2 Agustus kita Andika ya? 2 Agustus. Iya, kita mulai 2 Agustus sih. Ini mulai kita. Bisa terus menyumbang itu tidak Jawa dia naik ke atas biasa kunci dan tapi juga dipakai oleh dia menunjukkan orang segala tidak masuk jenazah ibu nanti kondisi bisa dia kalau seorang ibu pak ada tidak bisa sampai polisi masih bisa dibuat dengan sangat program jadi untuk orang kamu itu dilapas itu habis kemudian masalah pasti. Baik kakak-kakakku, mohon izin saya mulai karena udah lebih 5 menit biar nanti juga harapannya selesainya juga tepat waktu tidak molor.
Kakak yang saya hormati dan saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan berkat kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dengan kondisi yang sehat, tanpa kendala suatu apapun. Yang kedua, saya mohon bantuannya salah satu kakak untuk sebelum saya lanjutkan, mohon untuk bersedia memimpin doa. Monggo, sinten yang memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali Zoom Meet pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang baru dan kesehatan pada nanti kita. Ya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Lu. Terima kasih Kak Nur Khairul. Semoga dengan berdoa ini acara kita, kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapat manfaat ilmu yang bisa kita gunakan di kemudian hari tentunya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Khairul. Oke kakakku, pada siang hari ini, tatap maya siang hari ini, senang sekali saya rasanya bisa berjumpa dengan kakak-kakak semuanya dalam tatap maya yang kesekian kalinya. Sebentar lagi, mungkin kurang berapa ya, hitung-hitungannya mungkin kurang 4 atau 5 kali ya kalau nggak salah. 4 atau sekitar itu 4 sampai 5 kali tatap maya lagi. Kita sudah selesai. Pada hari ini kita akan bersama-sama sharing, diskusi, belajar tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Durasinya 2 JP ya Kak. Oke, sebelum masuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, doa sudah. Kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Oke kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama untuk merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Saya lanjutkan, untuk agendanya yang pertama, refleksi koneksi antar materi nanti sekitar 30 menit. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, dan yang ketiga dialog, diskusi dan tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Sebelum saya lanjutkan kakak, hampir lupa saya. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik kakak? Jelas sekali. Jelas Kak. Oke, terima kasih Kak Khairul, Kak. Jelas Kak. Oke, Kak Danang, terima kasih. Untuk tampilannya juga terlihat jelas Kak. Oke, terima kasih Kak Yudi. Aman berarti nih Kak Yudi. Mungkin kemarin agak mendung apa gimana ya. Jadi sinyalnya agak kurang stabil. Oke, semoga hari ini lancar tanpa kendala suatu apapun. Bisa lanjutkan. Kita masuk ke refleksi koneksi antar materi Kak. Nah, ini kita nanti diskusi atau sharing dalam BOR. Saya bagi nanti 2 kelompok, silahkan saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman apa yang sudah didapat, dan
ini nanti ada 6 pertanyaan dan sudah saya siapkan untuk materinya atau pertanyaannya nanti saya share di board nggih. Kak, ini saya bagi board-nya dulu. Sudah, nanti langsung saja ke board ya, Kak. Ini saya open room. Oke, monggo kalau sudah ada notifikasinya bisa langsung masuk ke board-nya masing-masing. Oke, Kak Puji, Kak Yudi sudah masuk, Kak Heri Andri sudah masuk di board 2. Monggo, Kak. Nggih. Kak Dana, Kak Guntur, Kak Kayah, monggo masuk ke board-nya masing-masing.
Monggo Kak Sulaiman. Coba saya edit rooms dulu. Monggo Kak langsung gabung di board saja. Digabung di? Board. Sudah ada itu toh, tinggal ngeklik masuk bornya. Bentar, belum. Sudah belum? Saya agak Belum. jelek ini kan. Bentar, belum. Iya, sudah? Ini lama banget ini tadi ya. Iya. Belum nggak ada nih. Oh belum. Padahal sudah saya itu ya. Kak Sulaiman ikut bor 1. Tinggal join aja Kak. Ada tulisan joinnya belum? Belum. Ini baru. Nah, ini baru ini. Iya.
Muji kembali ke main room ini.
Ini baru 7 nih, Kak. Yang lain masih OTW. Oke. Oke, Kak Dewi, hati-hati di jalan. Jangan lupa oleh-olehnya nanti. Hari Selasa ketemu, semoga ketemu. Heri itu kalau Jumat pulang jam berapa, Kak Heri? Kalau di tempat kami Jumat itu pulang jam 2 jadwalnya, Kak, tapi ya pada akhirnya tetap pulang jam 3. Oh, itu. Berarti ini masih di sekolah ini, Kak? Masih di sekolah. Oke, siap. Ya. Oke. Ini ada yang belum gabung ini, Kak. Masih 11. Kak Dewi, Kak Guntur, Kak Heri, Kak Jatuh, Kak Kaya, Kak Danang, Kak Khairul, Kak Puji, Kak Yudi, Kak Sulaiman kemana, Kak Sulaiman ini? Ini mungkin Bapak baru nakal ini, Bapak. Makanya nggak kelihatan, nggak gabung di sini. Bilang gitu. Nah, ini Kak udah masuk. Pak Sulaiman belum masuk ini. Baru Jumat berkah mungkin, Kak. Oh iya. Bisa jadi itu, Kak. Oke, baik kakak-kakak. Biar nanti Kak Sulaiman menyusul saja. Ini sudah ada spin wheel di sini. Nanti saya minta satu perwakilan per kelompok. Jadi satu perwakilan untuk kelompok 1, satu untuk kelompok 2. Begitu kakak-kakak. Ini saya spin wheel dulu. Nanti silahkan menunjuk kontingen yang ingin sharing atau berbagi cerita. Gitu kakak-kakak. Kita putar. Siapa? Ya, kelompok 2, monggo kelompoknya Kak siapa ini tadi ya? Kak Heri ya, Kak Heri. Monggo kelompoknya Kak Heri. Siapa ini yang mau mewakili? Yang mau mewakili ini kelihatannya Kak Khairul ini tadi ya. Oh gitu, oke. Monggo. Boleh satu penuhnya. Oke. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Khairul. Oke, tepuk tangan. Tapi nggak selesai, Kak, nggak selesai ini pekerjaannya kita. Iya, di-sharingkan saja, diomongkan tidak apa-apa. Izin sharing ya Kak Glo. Oke, monggo. Kak Glo nggak tolong Kak Kaya dimatikan mic-nya. Oke, siap. Sebentar saya unmute semuanya dulu ya. Nanti Kak Khairul open mic lagi ya. Nah, monggo Kak. Tapi ini belum selesai, Kak. Pekerjaan kan nggak apa ya, Kak ya. Saya nggak apa-apa. Terima kasih Kak Heri sudah bisa memberikan fasilitas terhadap kita yang anak muda malah nggak mau ngetik. Ini tadi Kak Danang sama saya berkolaborasi sama Kak Heri juga terkait pembahasan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Cukup memahami terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif dapat mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dapat membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk pembelajaran dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan semua murid. Paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pedagogi guru agar lebih efektif dalam mendampingi murid. PJOK merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik
dalam kualitas individu. Selanjutnya yang nomor 2, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ya, saya dapatkan dalam pemahaman baru tentang strategi mengajar, yaitu langkah-langkah atau taktik yang digunakan seorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pemahaman strategi mengajar yang saya dapat sangat mendukung sekali terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajaran merujuk pada metode, pendekatan, atau langkah-langkah yang direncanakan dan diimplementasikan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini adalah cara-cara atau taktik yang digunakan guru untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran yang lebih baik, mengembangkan keterampilan, dan mencapai hasil belajar yang diinginkan. Strategi pembelajaran melibatkan berbagai teknik pengajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, tingkat perkembangan kognitif mereka, dan kebutuhan pembelajaran individu. Selanjutnya, yang nomor 3, sejauh apa perubahan saya terkait model pendidikan gerak? Ya, saya cukup memahami terkait model pendidikan gerak. Pendidikan gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Selanjutnya, pemahaman yang saya miliki tentang model pendidikan gerak sangat mendukung terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan pendidikan gerakan berkontribusi pada pendidikan total anak secara fisik, afektif, dan kognitif. Seiring dengan keuntungan kognitif dan motorik, pendekatan pendidikan gerakan meningkatkan domain afektif juga dengan mendorong peserta didik untuk membangun hubungan kerja dengan mitra dan kelompok kecil. Peserta didik juga memperoleh definisi kerja dan terapan kerjasama dan kolaborasi serta persaingan. Selanjutnya nomor 4 yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Dari kelompok kami tadi menjelaskan cukup memahami terkait model pendidikan kebugaran. Tujuan utama adalah dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang sehat. Model pendidikan kebugaran berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan peserta didik untuk meraih kesehatan fisik dan psikologis secara optimal. Selanjutnya, pemahaman yang saya miliki terkait model pendidikan kebugaran sangat mendukung terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini dapat diimplementasikan dalam latihan untuk kegiatan kelas, memungkinkan guru PJOK untuk mengindividualisasikan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik seperti peserta didik yang memiliki keterbatasan secara fisik, peserta didik yang tidak banyak bergerak, atau peserta didik yang kurang termotivasi. Setiap peserta didik akan menanggapi aktivitas dalam pelajaran pendidikan jasmani secara berbeda, dan kepatuhan terhadap prinsip dasar latihan memberikan dasar untuk pendekatan yang lebih personal. Selanjutnya yang kelima yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Saya cukup memahami terkait SEM. Pembelajaran melalui model SEM ternyata sangat menarik, dan seperti yang kita praktekkan bersama-sama kemarin, karena di sini sudah habis, jadi saya menceritakan tentang sedikit yang saya rasakan ya. Jadi di
pembelajaran SEM kemarin itu benar-benar ilmu baru buat saya sendiri mungkin, karena memang ternyata tidak hanya kita bisa membuat pertandingan, tapi kita harus benar-benar memanfaatkan ada waktu, ada pembiayaan, serta sampai dengan mungkin pejabat-pejabat yang bisa di polling bisa memberikan memberikan masukan atau memberikan ngisi di dalam SEM tersebut. Selanjutnya walaupun mini, ternyata juga antusias kita sendiri sangat senang ya, karena ada namanya seperti kompetisi dalam pembelajaran dalam game tersebut, walaupun hanya permainan kecil, tapi kalau dinikmati dan dirasakan dengan kita sungguh-sungguh itu akan menimbulkan jiwa kompetisi yang baik. Selanjutnya dalam pembuatan SEM sendiri nanti ada yang dinamakan evaluasi, karena semua kegiatan pasti ada evaluasi dan nanti ada feedback yang kita dapatkan. Selanjutnya kita dapat memberikan masukan dan lain-lain supaya acara selanjutnya SEM tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yang keenam, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Ya, menurut saya sendiri yang saya rasakan kemarin, yang sudah saya walaupun ikut pembelajaran daring, tapi ya juga dibanjiri dengan ikut acara sama sekolahan, tapi saya menyimak terkait pembelajaran otentik itu sangat baik ya, sangat baik. Jadi tidak hanya cuma sekedar mengambil dari indikator-indikator pembelajaran yang hanya tujuan pembelajaran, tapi di situ terkait semuanya yang dikembangkan ataupun yang dipraktekkan itu semuanya dipraktekkan, sehingga pembelajaran yang terkait asesmen otentik itu ternyata bukan hanya teknik dasarnya, bukan hanya bagian-bagian teknik dasar, tetapi semuanya, sehingga pembelajaran yang otentik itu akan menimbulkan rasa gerak anak itu tahu, walaupun tadi praktiknya bagus di indikator itu, tapi di otentiknya belum bagus. Mungkin itu bisa jadi masukan dari gurunya ke anaknya terkait otentik pembelajaran penilaian yang asesmen yang otentik tersebut. Mungkin itu dari saya, mungkin Kak Ganang atau Kak Kaya bisa menambahkan, Kak. Terima kasih. Kita beri plus dulu untuk kelompok 1 Kak Khairul. Luar biasa. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditambahkan, Kak Heri? Cukup? Cukup, Kak. Dari Kak Khairul sudah cukup mewakili. Oke, terima kasih. Kelompok 1 luar biasa. Kelompok 2, kelompok 2 luar biasa. Oke, saya lanjutkan untuk selanjutnya kelompok 1. Monggo kelompok 1, siapa yang mau mewakili untuk berbagi cerita? Monggo, kelompoknya Kak Jatuh, Kak Yudi, Kak Puji. Kak Sulaiman tadi masuk keluar itu mungkin bisa menyampaikan Kak Sulaiman. Kak Sulaiman sinyal sedang tidak bersahabat, Kak. Monggo, lajeng mawon, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok Pak Sulaiman. Masih rame itu, Kak. Lagi ngerujak apa bakso itu, Kak. Oke, selamat siang, Kak, sekalian. Ini tadinya ngetik itu sekarang. Iya, Kakak. Kak Uda bisa ditampilkan hasil diskusi hari ini tadi, Kak Uda? Saya share ke grup, Kak.
di grup. Aduh. Oke, coba Ayo, Bapak saya gimana? bantu untuk share screen. Apa Kak Heri aja, Kak Heri minta tolong dibantu untuk Akhirnya Mas, share screen. saya nggak. Yo, ice breaking dulu, Lestari. Ice breaking Oh ya. dulu. Oke, ice breaking dulu. Tarik kecap. Tebak-tebakan aja, tebak-tebakan. Benda-benda apa yang bisa berguna apabila pecah? Keramik. Oh iya, Uang. cuma untuk kemarin. Boy-boyan itu. Uang. Uang receh. Oh, uang receh. Buat apa Kak uang receh? Ini kalau di lampu merah apa di nyebrang jalan Pak Ogah itu kan berguna Mas. Kalau Oke. pecahan. Oke, bisa. Monggo, apalagi selain keramik sama uang logam, uang koin. Benda-benda apa yang berguna apabila pecah? Pecah 1000. 1000. Oke. Udah tampil nih, lanjut aja, lanjut. Biar penasaran nanti benda apa pecah berguna. Ya, monggo. Udah tampil itu. Sudah ditampilkan Kak Heri. Monggo Kak Sulaiman. Ini malah hilang lagi ya Sulaiman. Monggo perwakilan kelompoknya. Mohon maaf Saya mikrofon Kak Kaya. Oke. Monggo bisa dibantu untuk kelompok 1. Siapa yang ingin berbagi cerita? Pak Sulaiman. Oke. Oke. Monggo. Tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi sejauh yang kami pahami terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu adalah bahwa guru harus mengetahui tentang konten atau materi yang akan disampaikan. Yang kedua, guru juga harus memiliki perencanaan pembelajaran dengan memilih metode dan model pembelajaran yang tepat bagi siswa. Kemudian selain itu juga menggunakan pendekatan dengan metode pengajaran yang efektif dan efisien agar kegiatan pembelajaran bisa berpusat kepada murid dan bermakna. Kemudian yang berikutnya, selain itu guru harus menjaga atau membuat manajemen kelas dan keselamatan selama pembelajaran. Artinya ketika nanti ada siswa yang cedera, itu arahnya kemana, guru PJOK harus mengetahui hal tersebut. Yang berikutnya adalah guru PJOK juga memahami tentang evaluasi ataupun penilaian. Selain itu, guru PJOK ini memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mendorong siswa untuk aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru PJOK itu mampu untuk beradaptasi serta berinovasi dalam penggunaan teknologi saya kira itu. Nanti ini tadi jawabannya Kak Yudi, Kak Kaya, Kak Jatuh, ini mantap-mantap ini. Saya hanya bisa jawab nomor 1. Monggo Kak Huda ataupun Kak Yudi dilanjut. Oke Kak, terima Kak Yudi. Saya akan mencoba menjawab untuk soal nomor 2 yang sudah kita presentasikan secara alot tadi. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Dari kelompok kami, kelompok 1 itu menjawab yang sejauh mana yang kita pahami tentang strategi mengajar adalah tentunya yang pertama adalah teori pembelajarannya,
yang kedua metode pengajarannya, yang selanjutnya adaptasi pembelajaran, penilaian, dan umpan balik, yang terakhir adalah teknologi dalam pembelajaran. Itu mengenai strategi pembelajaran. Terus untuk soal nomor 2, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma yang saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Kelompok kami menjawab, ya sudah sangat mendukung sekali. Itu untuk soal yang nomor 2. Terus untuk nomor 3, itu adalah sejauh yang kami pahami terkait dengan model pendidikan gerak. Untuk kelompok kami, itu jawabannya adalah di sini ada konsep gerak, komponen gerak, dan penerapan gerak. Terus untuk soal nomor 4, yaitu sejauh yang kami pahami terkait model pendidikan kebugaran adalah membahas tentang komponen-komponen kebugaran terkait kesehatan pada area kebugaran, kardiorespiratori, kelenturan, komposisi tubuh, dan kebugaran otot atau kemarin FITT. Itu mengenai kebugaran. Terus yang nomor 5 adalah sejauh yang kami pahami tentang SEM, itu adalah merupakan penyedia pengalaman keolahragaan yang inklusif dan realistis, menstimulasi struktur dan dinamika tim secara kompetisi olahraga yang aktual. Itu kemarin sudah kita praktekkan di hari terakhir pada waktu luring, bagaimana kita mengetahui SEM itu modelnya seperti ini, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan akhir dari pembentukan petugas-petugasnya. Jadi itu sangat berarti sekali kami di guru SD, SEM ini jubli koyong ini, untuk pelaksanaannya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu yang nomor 6 tentang asesmen otentik nih, asesmen otentik berfokus pada penilaian. Kurang jelas Mas, tulisannya Mas, kurang lebar. Langsung saja Pak aja. Untuk pada apa itu asesmen otentik itu, kalau menurut saya kemarin yang saya dapat pada waktu kegiatan daring tentang asesmen otentik, kita mengetahui rubrik-rubrik atau penilaian yang akan kita buat, baik itu dari gurunya sendiri, dari penilaian sesama teman. Nah, jadi kita sangat bermanfaat sekali. Jebule penilaiannya asesmen seperti ini, dari awal berkembang, layak, cakap, mahir. Itu ternyata pembuatan untuk rubrik asesmennya seperti itu. Betul-betul kami sangat bermanfaat sekali untuk kami, dan kita terapkan di sekolahan nanti. Karena selama ini jujur saja saya kalau untuk asesmen yang seperti kemarin kita pelajari belum pernah membuat. Terima kasih, itu kelompok dari kami. Mungkin ada tambahan dari Kak Roset, Jatuh, Kak Puji, Kak Huda, kami persilahkan. Semoga. Terima kasih Kak Yudi. Monggo langsung saja apabila ada tambahan dari kelompok 1. Saya sudah tidak menambahkan, sudah 2 orang sudah mewakili, sudah spesial bagi saya. Mantap. Spesial sekali. Sudah cukup bungkus Kak. Bungkus. Siap. Enggak ada ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa. Baik Kakak, ini bisa di stop share dulu Kak Heri, saya lanjutkan. Baik Kakak, terima kasih Kak Heri juga.
Terima kasih ya kelompok 1 dan kelompok 2, sungguh luar biasa refleksinya, penjabaran yang sangat padat dari kakak semuanya. Saya hanya menguatkan dan mengingatkan lagi kakak terkait dengan apa yang sudah kita pelajari, terlebih dan khususnya untuk modul 2 kakak. Di modul 2 itu ada beberapa subbab ya, sampai 2.6 ya. 2.1 kita mempelajari tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Itu berisi tentang aspek pengajaran efektif dan kriteria pengajaran yang efektif yang dulu kita pernah long term memorizing yang seperti ini ya, tujuan pembelajaran, keterlibatan sampai keselamatan diri. Saya hanya mengingatkan saja itu yang kita sudah pelajari. Kemudian untuk kriterianya ada 4. Kemudian kita lanjut ke strategi mengajar 2.2, kita mengenal strategi non-instruksional dan strategi instruksional. Masih ingat kakak tentunya, strategi instruksional itu strategi yang bagaimana? Insya Allah ingat. Strategi yang non-instruksional itu di luar materi. Kalau Oke, terima kasih. Mantap Kak Yudi, luar biasa. Wah, mantap ingatan Kak Yudi. Ini cerdas ini, orang-orang cerdas seperti Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi. Strategi yang instruksional itu berkaitan langsung dengan materi, non-instruksional tidak berkaitan dengan materi, seperti yang dikatakan Kak Yudi. Terima kasih. Kemudian kita juga mengenal tentang gaya mengajar dari Muska Moston, dari A sampai K ya, kalau tidak salah ya. A sampai K, itu semakin kita putar ke kiri, seperti volume, prinsip volume itu kalau semakin kiri berarti semakin berpihak pada guru pembuatan keputusannya. Kemudian pembuatan keputusan semakin ke kanan itu semakin ke arah peserta didik atau siswa. Dan kemudian kita juga mengenal model pendidikan gerak yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak di dalam PJOK. PJOK itu termasuk model pendidikan gerak, Kak. Jadi materinya PJOK itu ya sama, artinya bisa disamakan dengan model pendidikan gerak. Kemudian untuk model pendidikan kebugaran, kita model pendidikan yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan, sudah dijelaskan tadi oleh Kak Yudi. Kita juga mengenal tentang komponen kebugaran, kemudian prinsip latihan menggunakan FITT+. Masih ingat FITT? Frekuensi, intensity, time, and type, plus individualisasi. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke sport education model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif dalam berbagai tugas dalam pembelajaran, yang memberikan pengalaman nyata peserta didik dalam mengelola sebuah event olahraga. Kemudian kita juga sudah belajar tentang 2.6, yakni assessment otentik adalah assessment atau penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata di dunia nyata dalam konteks autentik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Asesmen otentik ini adalah asesmen yang berpusat pada peserta didik. Kata kuncinya adalah penilaian yang mencerminkan dunia nyata atau situasi nyata. Gitu kakak-kakak. Oh ya, hampir lupa di dalam 2.1 lewat kakak. 2.1 kita juga sudah sama-sama menganalisis video ya kakak, terkait dengan konten pembelajaran, waktu pembelajaran, dan umpan balik. Umpan balik ada umpan balik khusus atau spesifik dan umum, ada spesifik positif, ada negatif, dan ada korektif kakak. Kemudian kalau pentahapan kontennya ada penghalusan, pengulangan, masih ingat ya kak? Penghalusan, pengulangan, yaitu kemudian di analisis waktu pembelajaran kita mengenal AKIT, AKIT, A-nya analisis, A-nya aktivitas, K-nya kelola. Ini di luar kepala Pak, lupa ini.
Akid ya. Aktivitas, kelola, informasi, dan waktu tunggu. Di mana kita sebagai guru PJOK kita harus meminimalisir waktu tunggu. Jangan sampai waktu tunggu malah mendominasi kegiatan pembelajaran kita sebagai guru PJOK atau pembelajaran PJOK kita. Oke, begitu kakak. Saya hanya mengingatkan lagi apa yang sudah dijabarkan kakak-kakak semuanya, sudah disaringkan dengan baik. Semoga ilmu ini dapat terus berkembang dan bisa diterapkan di dalam pembelajaran kakak-kakak semuanya. Gitu, saya lanjutkan, saya share dulu untuk materinya. Ya, sudah terlihat kakak? Sudah ya? Ya, baik. Oke. Setelah kita tadi berdiskusi, bersharing bersama di board, ini adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu bertujuan itu ke arah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian ya kita masuk ke agenda yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata kakak-kakak. Nah, untuk pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi intinya kakak-kakak akan membuat satu video nanti dan membuat satu RPP yang akan membuat satu RPP dan diimplementasikan dan di video intinya kakak-kakak. Jadi antara yang kemarin video dan perangkat pembelajaran yang kemarin itu apakah masih sama ataukah ada perubahan? Nah itu tolong nanti disempurnakan di tugas yang ini kakak. Nah pengantar tugasnya ini keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dilihat dari 3 aspek, yakni mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai berdasarkan 1 RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, termasuk membuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Ini yang perlu digarisbawahi. Rekaman video itu berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit kakak-kakak. Jadi biarkan di-loske begitu, jangan diedit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Nah, ini jangan lupa testimoni peserta didik ditanya Kak. Testimoni itu gimana setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa yang didapat dan lain sebagainya. Ini testimoni dari peserta didik. Jangan lupa ini ada testimoninya Kak. Ini yang membedakan dari video awal dan video untuk tugas aksi nyata. Dalam menilai aksi nyata, udah ini nanti biar saya. Apa sampai sini ada yang perlu ditanyakan kakak? Mungkin untuk pengantar tugas itu nanti bisa di-share di grup gitu. Oh, nggih, siap. Nggih, nanti saya screenshotkan, saya share di grup kakak. Ya, sementara aman nggih ini, saya lanjutkan kalau sudah. Bertanya sedikit Pak, bertanya sedikit. Oh, nggih, monggo. Yang video tadi yang 30 menit tanpa edit, terus selanjutnya nanti ada pembelajaran akhir kan. Nah, setelah itu nanti ada refleksi dan terakhir dengan testimoni. Jadi itu satu rangkaian video semuanya atau
Beda-beda. Ya, jadi satu rangkaian. Jadi satu rangkaian nggak, Kak? Jadi satu rangkaian satu video gitu, Kak. Jadi satu video berisi itu maksimal 30 menit itu kalau saya yo kalau nggak pas nggak masalah, Kak. Maksudnya 31, 37 nggak masalah buat saya. Itu Ngepas mulai itu dari kan susah kegiatan ya. pembelajarannya itu sudah mulai direkam. Kegiatan Ya, pembelajaran dari awal itu awal. sudah mulai direkam. Dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa yang testimoni, Kak. Rata-rata yang dulu peserta itu lupa testimoni setelah melakukan pembelajaran selesai malah testimoninya tidak ada. Gitu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Sami-sami, Kak Khairul. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan dulu nanti di akhir aja. Hanya ada satu bukti dari kemampuan adalah tindakan. Moda penugasan mandiri, ya, Kak. Kemudian ya sama tujuan pembelajaran khusus bisa dapat memenuhi aksi nyata dalam menggunakan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini sama. Nah ini kakak kembangan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan saja. Kemudian dalam mengembangkan RPP dapat melihat kembali backward design. Sekali lagi ya, ini nanti tidak jadi miskonsepsi. Jadi backward design itu adalah salah satu pendekatan cara berpikir ya. Sekali lagi, pendekatan cara berpikir ya, dari tujuan, kemudian assessment, dan langkah pembelajaran. Artinya di dalam satu RPP tidak saklek kakak itu membuat tujuan dulu, habis tujuan assessment terus langkah-langkah. Itu ya boleh, menurut saya ya boleh. Tapi sekali lagi backward design itu adalah pendekatan cara berpikir. Jadi cuman pendekatan cara berpikir untuk mengembangkan satu RPP. Intinya RPP itu memuat 3 aspek, yakni tujuan, assessment, dan langkah pembelajaran. Boleh ditulis urut seperti itu, boleh tidak urut. Kalau di RPP yang umum kita ketahui sekarang, yang sebelum-sebelumnya itu kan materi dulu, materi tujuan, habis tujuan langkah, habis langkah sumber dan lain sebagainya, baru penilaian kan kakak. Nah, kalau backward design ini adalah pendekatan cara pikir. Artinya misalnya mau ditulis sesuai backward design juga tidak masalah. Kalau ditulis sesuai RPP umum juga tidak masalah. Oke, gitu. Kemudian dikaitkan dengan aset based thinking, isu sosial dalam PJOK. Gitu. Yang saya lanjutkan. Nah, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Ini pasti entah milih atau tidak milih, sebetulnya sudah secara alami sudah ada dalam pembelajaran kita, hanya tinggal memberikan keterangan saja. Dan adanya rancangan asesmen otentik. Kemudian unggah RPP modul ajar yang sudah dibuat dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan. Ini kakak. Nah, untuk aspek penilaiannya ada 3. Ini nanti juga saya share. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini nanti saya share. Kemudian kayak ini juga saya share. Ini juga rubrik penilaiannya. Nah, lini masanya ini kakak-kakak. Nanti kakak-kakak menyusun RPP dulu atau modul ajar aksi nyata. Kemudian penyusunan aksi nyata dan pembuatan video pembelajaran. Yang kedua ya. Yang ketiga, upload RPP modul ajar atau video. Rentangnya 8 hari setelah sesi persiapan. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian refleksi aksi nyata. Ini tatap maya. Jadi setelah nanti upload kita refleksi. Setelah upload saya nilai, kemudian kita refleksi. Itu due date-nya ini Kak maksimal 3 November. Kalau aman, sebetulnya kalau due date-nya 4 November. Amannya nggih kakak-kakak 3 November saja biar aman. Oke, monggo ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Cukup jelas ya. Misalnya nanti mau tanya lewat WA juga tidak apa-apa. Ini nanti akan saya share semuanya.
pada kakak. Untuk materinya sama seperti kemarin atau boleh beda, Kak? Materi pembelajarannya? Iya. Materi pembelajaran bebas, Kak. Bebas ya. Berarti kan pertama kemarin apa, sekarang kedua boleh beda berarti ya. Oh, bebas. Siap. Yang penting kan itu bisa, kemarin kan Kakak sudah menganalisis itu tadi, menganalisis materi bebas, Kak. Menganalisis tentang videonya, kaitannya dengan umpan balik gitu. Oh, ternyata itu di dalam satu video 30 menit itu saya memberikan umpan balik hanya 2 kali ya, misalnya seperti itu. Kemudian ternyata waktu tunggunya juga lama sekali, jadi mendominasi dalam satu frame video itu. Jadi harapannya ada perubahan, Kakak. Jadi terlihat gradasi juga levelnya. Nek misalnya kita materinya sepak bola itu ya orang langsung sepak bola, tapi ada gradasi di situ. Kita mainkan gradasinya dalam permainan sepak bola itu, kita ngajari apa dulu gitu Kak. Dan perlu diingat juga ada kurikulum diamond atau kurikulum berlian Kak. Artinya untuk SD itu kan berfokus pada gerak dasar, kemudian di jenjang SMP itu teknik dasar, dan di SMA itu teknik lanjut Kak. Jadi perlu perlu diingat-ingat itu. Nanti kalau SD kok sepak bola gitu ya. Nah, itu monggo. Adakah lagi yang perlu ditanyakan? Untuk materinya bebas, Kakak. Oke, lanjut berarti tidak ada ya. Oke, pada akhir sesi kita kali ini, kita sudah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Oke, perlu diingat, due date-nya itu 4 November, amannya Kakak itu upload tanggal 3, Kak. Maksimal tanggal 3. Tuh, biar tidak insya Allah. Kemudian saya ingatkan lagi, kemarin itu saya metani satu-satu Kak. Artinya metani itu kakak itu ada yang miss atau belum mengerjakan tugas tidak ya, dari modul 1 sampai 2.6 kemarin itu. Ternyata masih banyak Kak. Kemarin itu sampai nggak cukup waktunya untuk saya metani satu-satu. Jadi nanti tolong kakak saling mengingatkan dan tolong meneliti apakah ada tugas yang terlewat begitu ya Kak. Jadi dari modul 1 itu diklik satu persatu Kak, bener-bener satu persatu apakah saya sudah mengerjakan atau belum, biar nanti 100%. Apabila ada yang terlewat mesti nggak 100% dan nggak ada nilainya Kak. Jadi nanti satu-satu diklik dari atas, diklik, diurut ke, apakah ada yang miss atau kelupaan belum mengerjakan, tolong nanti dilengkapi. Begitu nggih kakak-kakak? Terima kasih Kak Daniel. Terima kasih Kak. Siap. Terima kasih Kak. Nggih, misalnya ada kesusahan atau kesulitan kan kita bisa saling bantu nggih. Nggih, seperti Kak Jatuh dan Kak Huda itu saya yakin itu saling bantu itu. Tugasnya jawabannya sama semua jawabannya. Tugasnya terlihat Kak. Pokoknya intinya itu. Pokoknya ATM. Ini kita tuh kita saling bantu aja. Yang penting kan kakak-kakak upload di situ sesuai sesuai tugasnya gitu ya, sesuai modulnya, silakan upload di situ gitu. Kalau tidak diupload itu saya nggak bisa nilai Kakak. Intinya jenengan upload dulu. Tuh, terima kasih. Oke. Demikian Kakak untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas atensinya. Saya mohon maaf selaku fasilitator dalam memfasilitasi kakak-kakak semuanya masih terdapat kekurangan, baik tutur kata saya atau sikap saya yang kurang pantas kepada kakak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa nggih kakak-kakak. Monggo. Oh, tapi kayaknya ada ini. Oh, ini ada pantun, Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jogja naik taksi, hendak beli bakso dan roti.
bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Masya keren. Baik kakak, monggo salah satu pimpin doa sebelumnya, nanti kita setelah itu kita foto bersama. Monggo. Kak Jatuh. Oke, Kak Jatuh, monggo Kak Jatuh pimpin doa. Terima kasih atas waktunya untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan peserta didik nantinya. Berdoa, dipersilahkan. Cukup, waktu dikembalikan kepada Kak Glory. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jatuh. Oke kakak, demikian bisa melanjutkan aktivitas, tapi sebelum itu kita open cam dulu, kita foto bersama seperti biasa. Monggo gayanya bagaimana? Kemarin tuh teman-teman ada yang gaya hormat begini, rata-rata begini kemarin tuh hormat, nggak tahu yang dihormati apa ini. Monggo ini gayanya apa ini? Gaya andalan, gaya andalan seperti ini ya. Itu gaya andalan itu. Oh, 2. Oke, 2 ya. Oke, 2. Oke, siap. Kak Sulaiman gayanya seperti ini, Kak. Gaya Jumawa. Ya. Oke, siap. Saya foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah Kak, saya kirim ke grup dulu. Mantap ini. Mas Heri, anak Bapak sudah pulang belum? Ini anak Bapak. Gimana Kak Heri itu? Ditanya anak Bapak sudah pulang belum? Sudah pulang belum anak Bapak? Bapak yang mana ini? Bapak Pocong. Oke, demikian kakak bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya harap kakak dalam keadaan sehat dan semangat, bahagia selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih.